Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Yang ini pertemuan kita kedua untuk ke kuliah online. Uh, Baik, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita akan cek hadiran kita semua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pagi hari ini, yaitu respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu pertama kita harus mengetahui dulu respon dari bangsa mana saja. Yang pertama itu bangsa Belanda, kedua bangsa Mesir, dan yang ketiga itu India, yang keempat Australia. Ya, dari keempat negara tersebut yang mengakui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Yang pertama itu kita tentunya harus melihat respon dari bangsa Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia. Berakhirnya Perang Dunia II ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadi kunci emas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan lepas dari segala macam penjajahan asing. Ini yang pertama ini berakhirnya Perang Dunia II, yaitu kesempatan bangsa Indonesia atau bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita dari belenggu penjajahan asing. Yang kedua itu masuknya pasukan sekutu ke Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Masuknya sekutu ini juga dimanfaatkan oleh pihak Belanda, yang dimana itu pihak Belanda mencoba untuk kembali menguasai dan menjajah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dr. Hubertus J. van Mook atas nama Ratu Belanda memimpin pasukan Belanda masuk ke Indonesia untuk membentuk negara Persemakmuran Hindia Belanda melalui Nederland Indies Civil Administrasi atau yang disebut dengan NISA. Tujuan ini juga untuk kembali tujuan dari Dr. Hubertus J. van Mook ini juga untuk kembali melakukan penjajahan di negara Indonesia dengan mengatasnamakan Ratu Belanda untuk memimpin bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Yaitu tujuannya itu kembali menjajah bangsa Indonesia. Yang kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kembalinya Belanda. Terjadinya perlawanan ini tentunya kita harus melihat apa yang menjadi penyebab perlawanan, yaitu pertama adalah perbedaan pandangan dan tujuan antara bangsa Indonesia dan Belanda ini tidak melahirkan kesepakatan. Terjadinya perlawanan terhadap Belanda disebabkan oleh perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini yang membuat Indonesia dan Belanda kembali melakukan perlawanan. Perlawanan ini juga dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia. Itu beberapa konfrontasi dan pertempuran terjadi antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda, diantaranya yaitu pertempuran di Surabaya, pertempuran 5 Hari Semarang, pertempuran Ambrawa, pertempuran Medan Area, pertempuran
lautan api Puput Margana. Yang ketiga itu Belanda melakukan agresi militer. Pemerintah Belanda langsung bertindak cepat dan mengirimkan pasukannya untuk membendung langkah Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain dan segera mungkin menghancurkan pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk tersebut. Agresi militer ini agresi militer Belanda dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer ini terjadi karena Belanda menolak hasil dari perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1947 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno dan Hatta. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berada di Sumatera. Pembentukan ini juga dipimpin oleh Safruddin Prawinegara. Pembentukan ini bertujuan untuk kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua itu pengakuan Mesir. Sebab-sebabnya Mesir mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia kita itu, yang pertama itu karena persamaan agama, yang dimana negara kita dan banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Faktor kedua juga disebabkan oleh persamaan itu, masyarakat Indonesia menuntut ilmu di Mesir. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Ya, pada zaman dahulu juga Mesir mengakui kemerdekaan kita itu karena adanya mahasiswa kita menempuh pendidikan di Mesir, dan kedua itu tenaga kerja asingnya yang bekerja di Mesir juga. Proses Indonesia mendapatkan peralatan dari Mesir, yaitu yang pertama itu prosesnya dari peranan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Peran mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Delegasi Indonesia pertama di Mesir pada 7 April 1946. Utusan pertama Indonesia datang ke Mesir, yaitu Suwandi, untuk menyampaikan rasa terima kasih karena Liga Arab memberi dukungan pada Kementerian Republik Indonesia, pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri, kunjungan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Soekarno. Yang kedua itu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama itu aksi pemuda Mesir yang bernimbuk di Kedubes Belanda di Kairo. Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir 10 Juni 1947. Menteri LN Mesir di bawah kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda berisi perintah dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Aksi pemboikotan oleh Buktu di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Yang ketiga itu kita tidak melihat pengakuan India. Sebab-sebab pertama India itu sama juga dengan Mesir, yaitu persamaan agama, kebudayaan, dan persamaan senasi. India melakukan konferensi New Delhi pada
pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Yang itu atas nama Agus Salim kembali hadir sebagai delegasi Indonesia. Di mana konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari perwakilan dari Indonesia yaitu Agus Salim. Delegasi tersebut dihadiri juga oleh negara-negara sahabat seperti Burma, Iran, Australia, Arab, Selandia Baru, Tiongkok, Yaman, Sri Lanka. Hasil dari pertemuan tersebut membuahkan hasil yang diajukan kepada PBB yang berisi 3 pokok rekomendasi, yaitu yang pertama melakukan sengatan senjata, yang kedua Belanda membebaskan semua tawanan politik Republik Indonesia dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta, dan yang ketiga itu mereka mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI atau pengganti KTN yang memiliki wewenang meliputi yang pertama itu memprakarsai perundingan dengan wakil-wakil daerah di Indonesia guna membentuk pertahanan sementara selambat-lambatnya 15 Maret 1949. B. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Majelis Konstitusi terbentuknya RIS. C. Penyerahan kedaulatan terhadap RIS selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Pengakuan Australia. Peran Australia terhadap Indonesia itu memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia ke tanah air. Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Yang ketiga, menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Dan yang keempat, Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pengakuan PBB terhadap Indonesia. Pengakuan PBB ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 1947. PBB meminta kedua belah pihak melakukan sengatan senjata menyelesaikan perundingan, dan pada tanggal 4 Agustus 1947 PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan oleh Komisi Konsuler. Setelah agresi militer 1, PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Komisi 3 Negara demi terlaksananya perundingan Renville. Setelah agresi militer 2, Dewan Pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, untuk menggantikan KTN yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Royan. Pemerintahan Republik Indonesia mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap Republik pertama PBB. Dia berperan besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia. Indonesia kemudian menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September. Baik, materi kita pada pagi hari ini sampai sini. Sebelum kita mengakhiri, saya akan menyimpulkan isi dari materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sesuatu negara kalau ingin merdeka itu harus ada pengakuan dari negara-negara lain. Contohnya seperti negara kita Indonesia itu harus mendapat, kalau belum melakukan mau mempromosikan kemerdekaan, tentunya kita pasti akan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup perjalanan pada pagi hari ini, kita akhiri perjalanan dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
15 menit.